Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita merayakan Idul Adha, pikiran dan hati kita pasti dipenuhi dengan berbagai cerita tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita dapat mengambil banyak pelajaran dan inspirasi positif dari keluarga beliau, baik dalam aspek keimanan, ketaatan kepada perintah Rabb, kesabaran, pendidikan anak, ketahanan ekonomi maupun aspek lainnya. Oleh karena itu, perkenankan kami pada khutbah Idul Adha ini menyampaikan pelajaran, hikmah dan inspirasi luar biasa dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. As-Saffat 102. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Hadirin rahimakumullah. Pelajaran yang pertama, kita bisa belajar dari keimanan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibacakan tadi menggambarkan keimanan dan ketaatan beliau dalam melaksanakan perintah Allah. Walaupun perintah itu sangat berat luar biasa. Hal ini terlihat jelas dalam ketiga sikap beliau. Yang pertama, beliau memandang mimpi dan isyarat sebagai satu perintah yang harus dilaksanakan dengan penuh ketaatan dan kepasrahan tanpa disisipi keraguan sedikit pun. Berbeda sekali dengan kita. Seringkali kita mengabaikan dan melanggar perintah dan larangan Allah, padahal perintah-perintah itu diiringi dengan janji-janji pahala bagi yang melakukan dan diiringi pula dengan ancaman siksa bagi yang melanggarnya. Kedua, beliau tidak menawar perintah Allah. Betapapun sangat berat luar biasa, beliau tidak mengatakan kepada Allah, "Mengapa aku harus menyembelih putraku satu-satunya? Mengapa tidak harta atau apa saja yang aku miliki selain putraku? Mengapa tidak putra orang lain saja?" Atau beliau mengatakan, "Ya Allah, mengapa harus disembelih dengan kedua tanganku sendiri? Mengapa tidak engkau perintahkan agar mendorongnya ke medan perang atau ke tengah hutan yang penuh dengan binatang buas?" Hal ini juga patut menjadikan kita bercermin. Karena seringkali kita tawar-menawar terhadap perintah dan larangan Allah. Seraya berseloroh, mengapa Allah melarang ini dan itu, padahal banyak mendatangkan keuntungan dan manfaat bagi kita. Andai saja Allah menghalalkannya,
Mengapa Allah mengharamkan ini dan itu padahal tidak banyak manfaatnya? Justru semakin membuat kita ingkar kepadanya. Kiranya apa hikmah di balik itu semua? Saya yakin tidak ada hikmah yang bisa kita petik dari perintah ini. Yang ketiga, ketenangan beliau dalam menjalankan perintah yang maha berat ini. Hal ini nampak dengan jelas dalam dialog beliau dengan putranya Ismail. Hai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Hal ini juga patut menjadikan kita berpikir dan merenung. Mengapa seringkali kita mendapatkan perintah dari Allah yang tidak berat, bahkan mendatangkan kemaslahatan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Tetapi kita mengerjakan perintah itu secara asal-asalan dan tergesa-gesa agar bisa segera beristirahat. Seakan-akan itu merupakan beban yang amat berat. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Yang kedua, hikmah dari kisah Nabi Ibrahim adalah bijak dalam menyikapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim menawarkan perintah ini kepada putranya dan meminta pendapatnya. Tindakan beliau ini sangat bijaksana dalam memiliki banyak makna dan hikmah yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah menghidupkan budaya musyawarah dalam keluarga. Beliau tidak bertindak otoriter dalam mengambil keputusan dan menerapkan kebijakan yang harus dijalani oleh seluruh anggota keluarga. Beliau justru bersikap demokratis dan menampung aspirasi dari anggota keluarga dan menghargai pendapatnya, serta memberikan kepada semua anggota keluarga kemerdekaan untuk mengungkapkan pendapat tanpa intimidasi, baik secara langsung maupun secara terselubung. Kemudian beliau semangat berbagi pahala. Seandainya Nabi Ibrahim melakukannya secara sepihak dengan menyembelih Ismail ketika sedang tertidur lelap, atau melaksanakan perintah itu secara paksa tanpa harus meminta pendapat putranya terlebih dahulu, maka yang berhak mendapatkan pahala hanya beliau sendiri. Namun beliau ingin berbagai pahala dengan putranya, berbagi pahala dengan putranya sehingga beliau memberitahunya apa yang diperintahkan Allah kepada dirinya. Dengan begitu, ayah dan anak sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendidikan bagi sang anak dalam menyikapi permasalahan. Nabi Ibrahim menawarkan perintah itu dan meminta pendapat putranya mengenai perintah Allah yang ditujukan kepada keluarga ini. Tindakan Nabi Ibrahim di atas merupakan tindakan yang sangat tepat untuk melatih dan membiasakan putranya dalam menghadapi permasalahan dan bagaimana memecahkannya. Bila sang anak tidak dilatih dan dibiasakan sejak dini untuk menghadapi masalah serta bagaimana memecahkannya, maka ketika dewasa akan cenderung manja dan menggantungkan diri kepada orang lain. Kemudian, mengetahui tingkat keberhasilan pendidikan anak dan kepercayaannya kepada orang tua. Tindakan Nabi Ibrahim juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pendidikan terhadap putranya, kesopanan dan moralitasnya terhadap orang tua, serta sejauh mana putranya memosisikan orang tua pada posisi yang layak, yakni dengan menaatinya, berprasangka baik terhadapnya, serta selalu percaya bahwa orang tuanya tidak akan menjerumuskannya dalam kebinasaan. Jadi sebagai orang tua, kita harus bersikap demokratis dan jangan otoriter, memiliki semangat berbagi pahala dengan seluruh anggota keluarga, dan melatih anak-anak kita untuk bertanggung jawab dengan berusaha mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah agar menyembelih putranya, maka jawaban apakah yang diberikan Ismail putranya? Ternyata Ismail yang masih sangat belia itu menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Sungguh ini adalah jawaban yang sangat mengagumkan
dan hanya muncul dari orang-orang yang memiliki keimanan dan keyakinan yang sangat teguh dan kokoh sebagai buah dari proses pembinaan dan penggemblengan yang sangat sempurna. Jawaban di atas juga menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung bagi keberhasilan pendidikan seorang anak semuanya telah terdaya gunakan dengan baik. Faktor-faktor apa saja yang mendukung keberhasilan pendidikan seorang anak? Tentu yang pertama adalah kesucian niat dan doa orang tuanya. Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Rabb, agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Surah Ibrahim ayat 37. Jadi, niat suci Nabi Ibrahim ketika menempatkan Ismail di tempat itu adalah agar ia dan keturunannya kelak bisa konsisten dalam menegakkan ibadah salat. Untuk merealisasikan niat suci ini, beliau tidak lupa senantiasa memohon kepada Allah. Ironisnya, banyak orang tua sekarang ini ketika menyekolahkan anaknya memiliki tujuan-tujuan yang tidak benar, cenderung materialis, dan orientasinya sangat jauh dari tujuan-tujuan luhur pendidikan. Lebih parahnya lagi, mereka sama sekali lupa untuk berdoa demi keberhasilan pendidikan anaknya. Kemudian faktor berikutnya adalah kesucian lingkungan dan lokasi belajar. Tentu tidak mengherankan bagi kita apabila Ismail tumbuh menjadi anak yang cerdas dan soleh, karena doa dan niat suci orang tuanya selalu menyertainya. Ditambah lagi dengan lingkungan pendidikan anak yang sangat mendukung. Bagaimana tidak? Sedang Ismail dan ibunya tinggal di dekat Baitullah yang sangat dihormati oleh umat manusia. Di tempat yang suci ini mereka berusaha untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan berusaha meningkatkan berbagai amal kebaikan. Tentu saja lingkungan seperti ini sangat kondusif dan representatif untuk belajar dan pembinaan diri, sehingga hasilnya bisa kita lihat pada sosok Ismail yang penuh dengan keteladanan. Kemudian faktor berikutnya adalah kesucian guru dan pendidik. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim diceritakan bahwa Ibrahim menempatkan istrinya Siti Hajar bersama bayinya Ismail di tempat yang gersang dan tidak ada sumber air dengan perbekalan yang sangat terbatas. Pada waktu itu Hajar bertanya kepada suaminya dengan penuh keheranan, "Siapakah yang memerintahkanmu untuk menempatkan kami di tempat ini? Apakah Allah yang memerintahkannya?" Mendengar pertanyaan itu, Nabi Ibrahim hanya menjawab dengan singkat, "Naam, iya." Mendengar jawaban dari Ibrahim bahwa Allah yang memerintahkan semua ini, Hajar dengan penuh keyakinan dan tanpa keraguan sedikit pun mengatakan, "Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami." Sungguh ucapan ini sangat mengagumkan dan mengekspresikan keteguhan, keimanan, pemahaman dan keyakinan yang ada di dalam hatinya. Sehingga wajar saja bila ucapan-ucapan yang mengagumkan seperti ini juga keluar dari mulut murid tunggalnya Ismail ketika mengetahui perintah Allah untuk menyembelih dirinya. Ironisnya, banyak guru dan pendidik di zaman sekarang tidak bisa menempatkan diri pada posisi keteladanan. Seringkali apa yang mereka perbuat bertentangan dengan apa yang mereka ucapkan. Akhlak mereka sangat memprihatinkan, komitmen mereka terhadap agama juga sangat kurang. Maka bagaimana mungkin yang kondisinya seperti ini dapat mencetak murid-murid dan anak didik yang soleh dan berkepribadian Islami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kisah penyembelihan Ismail, kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga, bahwa suatu cita-cita besar dan proyek peradaban tidak akan terrealisasi tanpa adanya kerjasama antara generasi muda dengan generasi tua. Jadi kita harus memadukan antara semangat generasi muda dengan sikap bijak generasi tua. Berkat kerjasama yang baik antara Ibrahim sebagai orang tua dengan Ismail sebagai seorang anak,
perintah yang sangat berat ini akhirnya bisa terlaksana. Seandainya tidak ada kerjasama yang baik di antara keduanya, maka peristiwa besar yang selalu kita peringati tiap tahun tidak akan pernah ada. Jadi, suatu proyek besar seperti rekonstruksi peradaban dunia yang berkeadilan tidak akan mungkin terrealisasi kecuali dengan kerjasama yang baik dan keterpaduan antara semangat kaum muda dengan kebijaksanaan kaum tua. Namun kenyataan masih sering kita jumpai ketidakharmonisan antara generasi tua dengan generasi muda. Tidak ada saling percaya di antara mereka. Seringkali upaya kaum muda terbentur dengan kendala karena kurang matangnya visi dan pengalaman mereka. Begitu pula gagasan cerdas kaum tua seringkali tidak terrealisasi dalam dunia nyata karena stamina mereka hanya mengizinkan mereka untuk menelurkan gagasan dan pemikiran. Jadi, sudah sangat mendesak bila kedua potensi ini dipadukan untuk meraih masa depan yang gemilang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.